Halo Sobat Dokwam, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Dokter Awam. Saya Dokter Sudung. Saya Dokter Pasha. Kali ini kita mau melakukan episode review alat lagi. Kali ini kita pas ya kedatangan tamu bernama vaksin. Tuh. Ini bentuknya nih kayak begini nih. Apa sih? Dia itu kayak semacam jarum suntik ya Jarum sebenarnya. suntik. Tapi kecil dan yang dimasukin cuma dikit. Berapa dikit? Volumenya biasanya sih setengah cc ya. 0,5 mili. 0,5 mili. Nah, kita ngapain nih pas sama ini sekarang? Kita itu intinya mau ngasih lihat vaksinnya kayak gimana, vaksin tuh bentuk-bentuknya kayak gimana, dan cara menyuntikannya bagaimana. Tapi ini bukan buat orang awam ya, ini Betul, ini untuk nice to know aja buat ini kalian buat tahu. nice to know aja. Ini disuntiknya kemana sih sebenarnya kalau vaksin? Nah, lazimnya? kalau vaksin itu lazimnya adalah kita bilangnya intramuskular, IM. Apa itu intramuskular? Intinya ke otot. Otot. Gitu. Ototnya bagian mana aja dong yang boleh? Ototnya biasanya yang paling sering itu yang di lengan ya. Biasanya lengan yang non aktif dipakai. Jadi kalau misalnya kalian kidal disuntikin di kanan, tapi kalau kalian misalnya lebih dominan kanan suntik ke kiri. Karena apa? Karena biasanya efek sampingnya pegel. Jadi untuk menghindari efek samping pegel, biasanya kita kasih di lengan yang non dominan. Atau bisa juga di tempat lain sebenarnya. Manapun yang bagian-bagian yang ada otot sebenarnya. Bisa di paha, bokong, paha, tapi kurang lazim ya, agak susah ya kalau misalnya kita masal gitu orangnya diminta buka celana satu-satu bukan gak etis, menghabisin waktu. Iya. Harus nunggu dia buka celana dulu. Nanti target WHO tidak terpenuhi kalau semua buka celana dulu. Nah, iya gitu. Jadi kalau langsung buka lengan kan cepat. Nah, biasanya yang di bokong sama di paha tuh untuk anak-anak bayi. Iya, bisa. Anak-anak bayi karena biasanya di bagian lengan mungkin ototnya masih kurang banyak. Oke. Nah, kita mau praktekin cuma untuk masalah keamanan kita tidak akan pakai jarum ya. Dan ini juga sebenarnya sudah nggak ada isinya, jadi cuma untuk peragaan saja. Ini tabungnya aja. Jadi kita kayak meragain kayak mbak-mbak pramugari di pesawat. Ada 2 pintu di depan, 2 pintu di belakang. Nah, ini kita ada dua tabung. Sebenarnya ada 2 tipe tabung ya. Ini kan mungkin sama ya. Satu lagi tuh yang biasanya kalian lihat di kalau udah vaksin COVID nih. Oh iya. Gitu. Kita nggak ada contohnya. Kita nggak ada contohnya. Pokoknya kurang lebih kayak gini lah. Dan ini praktisnya adalah karena dia dari perusahaan farmasinya udah ngisi langsung 0,5 cc. Jadi biasanya kita dari tenaga kesehatan gak usah narik-narik lagi dari botol lain gitu. Udah disediain langsung. Dan udah disediain juga jarumnya sebenarnya. Betul. Nah, ribetnya dari vaksin ini adalah biasanya ada beberapa vaksin yang harus di store atau disimpan di suhu yang dingin. Ya. Jadi biasanya kalau kalian nih divaksin nih ada ngelihat dokter-dokter atau perawat yang bawa-bawa cool box gitu, itu bukan mau jualan es doger. Garing itu. Tapi itu ke bawah vaksin nih. Bawa vaksin ya. Oke, sekarang kita praktekin. Oke, misalnya nih Dok, ya. saya mau vaksin, Dok. Oke. Pertama, kita harus tanya dulu. Dia lagi sakit atau enggak intinya gitu. Saya tapi lagi pilek, Dok, sama lagi batuk, sama agak meriang. Nah, kalau misalnya ada agak meriang, pokoknya ada tanda-tanda dia sakit, itu adalah sebuah kontraindikasi. Jadi intinya tidak boleh divaksin. Oh, iya. Terutama apalagi kalau misalnya yang paling simpel adalah dia ada demam. Itu nggak boleh sama sekali. Wah, nggak bisa Pak, besok aja datang lagi. Oke, Dok. Dok, saya udah ini. Gimana udah Pak? enakan. Masih meriang nggak? Enggak. Oke, sip. Nah, kalau sudah tidak meriang, sudah tidak Sorry, ada Dok. tanda-tanda sakit. Langsung aja. Jangan. Kalau misalnya udah nggak ada tanda-tanda gitu, aman. Oke. Oke, pertama yang kita lakukan adalah ambil vaksinnya dari cool box. Biasanya masih di kotak gitu ya. Nah, nanti kita buka, terus kita kasih lihat ke pasiennya. Pak, ini masih baru ya. Oke. Untuk menjamin keamanan dan juga kepercayaan pasien terhadap kita. Ya. Nah, terus ini sebenarnya jarum suntiknya tuh lebih kecil dari ini. Cuma ini sebagai buat contoh aja ya. Ini jarum suntik. Biasanya di dalam boxnya itu nanti terpisah jarum suntiknya dan kita harus pasang dulu. Tek, ambil jarum suntiknya kita pasang di sini gitu. Ini untuk
demo kita tidak pakai jarum suntik. Udah. Nah, terus kita siapkan lokasi minta kita suntik. Bapak kidal nggak, Pak? Enggak, saya sini aja dok yang Ini, berarti di sini. Ya. Kita harus gulung dulu dan pastikan ototnya ini relax. Jangan lagi ngeflex gitu. Ya dok. Ya. Dok, Nah, buruan dok. terus kita kasih tahu juga ke pasien edukasi. Pak, nanti ini saya suntik di sini ya, Pak. Set, kita bersihin dulu nih daerah sekitarnya. Lazimnya tuh gimana dong? Sebenarnya ada teorinya nih. Iya. Itu adalah otot Deltoidnya. deltoid namanya. Ini Makanya kan otot sekitar ada, sini. ada banyak nih di sini. Jangan di sini, tapi yang di atas Cuma sini. karena memang saya kurang bagus ototnya, jadi kayaknya kelihatan semua sama aja. Jadi kalau nyuntiknya di atlet mungkin kelihatan nih ada Iya, ada jendol-jendol. jendolannya gitu. Iya. Nah, di situ. Kita tentukan misalnya mau di sini nih. Udah, Hmm. bersihin deh. Bersihinnya nggak boleh digini-giniin ya. Harus Cuma agak harus satu gitu ya? arah aja. Satu arah ya. Supaya bakterinya nggak bolak mondar mandir nanti. Udah, kita tentunya harus pakai APD yang benar, jadi pakai sarung handscope, tangan. pakai sarung tangan. Tergantung kalian ini, karena saya nggak kidal, jadi jarum saya pegang tangan kanan buat masukin ke sini, buat untuk suntiknya. Tangan kiri untuk membantu. Nah, biasanya intinya kita nusuknya itu harus 90 derajat lurus, tegak lurus gini. Supaya dia beneran masuk ke ototnya ya. Tergantung sih, kalau misalnya orangnya kurus atau apa, boleh agak miring dikit, cuma intinya nggak boleh kayak biasanya disuntik atau pasang infus terlalu gini, nggak boleh. Tusuk deh. Saya tusuk ya, Pak. Sebelum dimasukin, kita harus ada yang namanya lakukan aspirasi. Apa tuh aspirasi? Jadi supaya dia pasti masuk otot, kita tarik dikit nih ujung sininya. Set. Terus kita lihat ada masuk darah nggak di sininya. Kalau misalnya dia masuk darah, berarti kena pembuluh darah. Harusnya kalau ke otot tidak ada darah. Oh, nggak ada nih. Oh, oke, kalau nggak ada, baru disuntik semua. Set, udah. Mau lepas jarumnya, selesai. Kak, kalau misalnya banyak pasien mau divaksin, bilangnya satu botol vaksin itu dibagi 10 dosis, bener nggak sih? Buat rame-rame. Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Satu Ini satu buat orang. Satu. Kalau vial juga Biasanya- tetap satu buat personal sih. Mm-mm. Itu kan satu dosis satu orang. Betul. Nggak usah. Jadi nggak bisa dibagi-bagi kan? Nggak bisa dibagi-bagi. Nggak usah lah. Memang sih ini gotong royong, tapi bukan begitu konsepnya. Iya. Sekian dulu review alat dari kami. Nantikan review-review alat yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.